wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita baca kitab, berkenan sekarang kita berada di hari yang mulia, di mana di hari inilah baginda Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Kemarin bidang ubudiyah Pak Zaidi dan barusan juga Pak Mustafa bisikin saya, Ustaz, disinggung sedikit tentang Isra Mi'raj. Jamaah yang berbahagia, di dalam Islam ini kita mengenal ada bulan-bulan yang Allah muliakan. Di antaranya ada bulan Rajab. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Saya menulis buku, saya kasih nama Rihlatul Qulub ila Rahmah. Perjalanan hati menuju Allah yang Maha Penyayang. Dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan Rajab adalah bulannya Allah. Rajab syahrullah. Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Dan Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ada juga yang mengatakan Rajab itu adalah bulannya kita az-zar'i. Bulannya kita menanam. Ya. Sya'ban syahrul saqi. Bulannya kita nyiramin. Ramadan syahrul hisab. Bulannya kita panen. Ya. Di bulan Rajab ini bulannya Allah. Maksudnya bulannya kita bertaubat kepada Allah. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Rajab sudah berikan step kepada kita. Bagaimana kita menyambut kedatangan yang sangat mulia. Ini disebut dengan tarhibur Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ya, Nabi mengatakan man fariha bidukhul Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ya, kita senang ya dengan kedatangan bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Ya, haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Itu baru rihnya, baru gembiranya, farahnya.
Ada orang-orang yang kagak gembira dengan bulan Ramadan. Waduh, Ramadan datang pagi-pagi nggak bisa ngopi katanya, bisa sarapan katanya. Ya, Nabi mengajarkan kita untuk menyambutnya. Kemudian yang kedua diajarkan doa oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, doanya Allahumma barik ya lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, katanya wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami ketemu bulan Ramadan. Itu kita baca di awal Rajab terus, dan enggak terasa sekarang kita sudah berada di tanggal 27 Rajab. Ya, sudah ada saudara-saudara kita yang kita cintai sudah dipanggil oleh Allah. Terus berdoa, semoga kita panjang umur, amin. Ya, bertemu dengan bulan Ramadan, dan bukan hanya bertemu, niatin dalam hati kita. Ya, doanya tambahin warzuqna amalan salihan fi Ramadan. Ya Allah, ya berilah kami ya bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Terus kita berdoa sampai nanti kita bulan Sya'ban dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, di bulan Rajab ini ibunda baginda Rasul Sayyidah Siti Aminah itu mengandung, ya, mengandung Nabi ini di bulan Rajab, ya. Dikatakan awalan nur, katanya cahaya pertama Allah turunkan di dalam rahimnya Siti Aminah. 9 bulan ke depan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pas 9 bulan Nabi dalam kandungan ibunya. Ya. Lahirlah baginda Rasul tanggal 12 Rabiul Awal. Itu awal nur fil alam. Pertama kali cahaya turunkan di alam ini. Ya, mulailah dengan kedatangan Nabi ini Ka'bah bergoncang hebat, bergetar hebat, dan Ka'bah mengatakan sejak hari ini adalah tanda-tanda ya berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah akan hancur. Sejak hari ini akan menjadi sebuah simbol bahwa saya menjadi peribadatan. Orang-orang datang bukan menyembah berhala, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di Persia sana ya la yajlisu, katanya malikun min mulukid dunia. Tidak ada orang yang duduk dengan enaknya di singgasana surga, di singgasana rajanya, illa ingkabba, jatuh pada. Jadi ketika Nabi lahir, ini ada fenomena yang luar biasa. Ya, tidak ada raja-raja di dunia yang lagi duduk santai, melainkan dia jatuh dari singgasananya. Apa? Dajjatil ardh, bumi bergetar, bergoncang. Di Persia ada yang namanya Danau Bukhairah. Orang menyebutnya danau suci. Kalau habis melahirkan, bayi kecilnya dibawa ke situ, ibadah dimandiin, ambil keberkahan. Saat itu juga Jaffatil Bukhairah, airnya kering, sampai ulama-ulama setempat semua bertanya-tanya, ada apa. Ya, iblis pun bingung. Ya, para setan kebingungan. Sampai nanya sama iblis, rajanya setan, ini ada apa ini? Ya, akan lahir, ya, telah lahir seorang hamba Allah, dialah yang membawa ketauhidan, dialah yang menyempurnakan risalah Allah. Ya,
Kemudian di tanggal 13 Rajab lahirlah keponakan Nabi, sepupu Nabi, Imam Ali karamallahu wajhah. Ini simbol ilmu, mereka ada simbolnya ilmu. Di bulan Rajab, sebelum bulan Rajab ada kisah yang sangat menyedihkan. Ini background sebelum daripada Isra Mi'raj. Ya. Nabi Allah perintahkan untuk hijrah. Nabi hijrah ke kota Taif. Ya, sampai di kota Taif, ya, Nabi berharap bahwa di kota Taif ada kekuatan yang luar biasa di zaman pada saat itu. Ya, kekuatan terbesar itu ada dua, kota Mekah dan kota Taif. Maka Nabi hijrah ke kota Taif, di sana juga ada kerabatnya. Nabi berharap Nabi disambut, ya, dan dakwah Nabi didukung. Tapi apa yang terjadi? Ya, analisa para sejarawan, Nabi berharap tokoh-tokoh kota Taif beriman, malah yang iman adalah seorang gulam, seorang budak yang bernama Adas. Ketika Nabi ditimpukin, tapi Nabi berdarah-darah, Nabi kemudian terus lari sampai di sebuah kebun anggur. Ya, Nabi di situ dikasih air putih oleh Adas, lalu dikasih anggur. Ketika Nabi mau makan, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Adas bengong. Alangkah indahnya untayan kata-kata itu. Ya. Lalu Nabi berkata, "Anda dari mana?" "Saya dari Nuni." Ya. Oh, itu baladu akhi katanya. Itu negara kawasan saudaraku, Yunus bin Matta. Oh, anta ta'rifuhu? Engkau kenal? Ya, itu. Huwa nabiyyun wa ana nabiy. Dia nabi dan saya juga nabi. Itu Adas langsung tersungkur pegang kaki Nabi, langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nabi berharap yang beriman adalah tokoh-tokoh kota Taif, malah yang beriman seorang budak. Dan Nabi juga baru terbuka wawasannya. Oh, ternyata di sini juga ada orang dari luar negara Arab. Ini Adas. Ya. Kemudian yang terjadi lagi hebat berkenaan dengan bulan Rajab ini, ya, Nabi itu ya ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya sebagai pendukung dakwahnya. Rasulullah ditinggal oleh istrinya, ya, Siti Aisyah wafat, kemudian Abu Thalib wafat, begitu. Dakwah ke kota Taif, Nabi juga dihina, dicaci, sampai Nabi ditimpukan berdarah-darah. Ya. Lalu Nabi kembali lagi ke kota Mekah, minta suaka, minta keamanan. Ya, kemudian Nabi berada di kota Mekah dalam kondisi yang sangat berat. Ya, dulu orang kafir Quraisy kalau mencaci Nabi mikir-mikir, masih ada Abu Thalib pamannya. Ya, dengan segala macam propaganda pengen membunuh Nabi, pengen menukar Nabi, mereka masih sungkan. Ada Abu Thalib, ada Siti Khadijah. Udah kagak ada dua-duanya, semakin berat. Ya, Nabi dicaci, Nabi dihina, bahkan sampai titik Nabi harus dibunuh. Jadi katanya Muhammad seandainya keluar dari kota Mekah, ini orang berbahaya, dia akan bangun kekuatan di luar. Ya. Nah, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi Allah hibur. Ya. Dengan apa? Dengan yang namanya Isra Mi'raj. Tepatnya pas hari ini,
tanggalnya tanggal 27 Rajab. Malaikat datang ke Nabi. Nabi, tuf katanya, engkau sekarang tawaf ya. Nabi kemudian tawaf 7 putaran. Ya. Dari situlah Nabi kemudian dibawa oleh Jibril dengan pesawat kendaraan buraq namanya. Menuju mana? Menuju Baitul Maqdis. Bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya. Dia di sebagian malam, lailan. Ini ada kajian yang dalam. Cuma beberapa saat aja. Tapi ceritanya luar biasa. Ini namanya i'tiqad imaniyah. Karena banyak orang-orang Arab kagak terima, kagak mungkin perjalanan dengan kuda aja dari Mekah ke Palestina itu sebulan, baliknya sebulan. Belum cerita Nabi naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, lagi cerita bertemu kepada setiap nabi-nabi, nggak mungkin katanya. Tapi Sayyidina Abu Bakar orang yang pertama kali, semua apa yang disampaikan oleh Muhammad pasti benar. Nah, maka beliau dikasih gelar apa? As-Siddiq. Ya, orang yang selalu membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, jamaah berbahagia. Ini Nabi Allah perjalankan sebagai bentuk hiburan, ya, menguatkan hati Nabi di tengah hati Nabi yang sangat sedih, ya, dan umatnya sedang ditindas, dijajah, ya. Jamaah berbahagia. Nah, saya catat beberapa hal berkenaan tentang Isra Mi'raj ini. Nabi ketika kemudian naik ke langit yang pertama, itu Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian di langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, disitulah yang kita kenal ada cerita, ya, sampai di Sidratul Muntaha itu Nabi, ya, yang baina qausaini aw adna, berdekatan dengan Allah. Disitulah Nabi mendapatkan apa? Oleh-oleh ibadah sholat. Ya, dari katanya 50 sampai terus, ya, sampai dengan 5 waktu. Ya, yang sekarang sedang kita jalani bersama-sama. Kewajiban umat Islam sholat, ya, dalam satu hari satu malam 5 waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebelum Nabi dinaikkan ke langit, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Aqsa, itu Nabi diturunkan di Aqsa. Burung Nabi disenderkan ke tembok, maka menjadi sebuah kenangan sana. Katanya Jidar Buraq. Nabi di situ i'tikaf, tawakalnya diikatlah di situ. Nabi turun. Nah, di sini Nabi, ya, disambut oleh nabi-nabi yang lain. Ya, dan Nabi dipersilakan untuk menjadi imam. Nabi sholat di Masjidil Aqsa, ya, jamaahnya para anbiya. Disitulah merupakan Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah yang menunjukkan maqam derajat Nabi adalah Sayyidul Anbiya, penghulunya Nabi daripada nabi-nabi yang lain. Ya, ini simbol dari sini. Nabi lah pemimpin daripada seluruh nabi-nabi. Walaupun Nabi datangnya belakangan, ya, tapi semuanya bermula daripada nur Allah, nurnya Rasulullah terus menyebar. Ya.
lahirlah Nabi Adam dan seterusnya. Jamaah yang berbahagia. Nah, kisah-kisah yang menarik yang saya dapatkan itu dan simbol-simbolnya, kalau cerita panjang banyak kan ya. Ada beberapa hal yang saya catat ya, berkenaan tentang Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj adalah rihlatul Isra wal Mi'raj mukafa'atun li sabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadhiyati ya. Sebuah perjalanan Isra Mi'raj ini mukafa'ah. Apa hadiah? Sebuah hadiah penghargaan Allah atas kesabaran Nabi dan pengorbanan Nabi. Jadi Isra Mi'raj memang hiburan Allah buat Nabi. Ya, diperjalankan. Kemudian yang kedua, ya, hal-hal yang kita bisa ambil dari Isra Mi'raj adalah rihlatul Isra wal Mi'raj lamsatu hannan wa hubbin wa tafdilin minallahi ila rasul. Ya. Perjalanan Isra Mi'raj adalah sebuah lamsah, apa ya? Sentuhan hanan, sentuhan kelembutan, cinta dan kemuliaan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah betul-betul pengen memuliakan, ingin memberikan semua rasa kasih sayangnya kepada kekasihnya Rasulullah. Yang ketiga, ikhtibarun litsabati al-fikrati wat tasdiq wal iman biha. Ya, sebab ikhtibar. Apa ikhtibar? Nabi itu perjalanan Isra Mi'raj ini menjadikan ujian untuk keteguhan ya, terhadap sebuah keyakinan, kebenaran, keimanan. Ya, semakin kuat akhirnya iman Nabi, kepercayaan Nabi atas apa yang Nabi sedang perjuangkan ini. Yang keempat, Isra Mi'raj adalah sebuah ramzul at-tahadda lil ilmi wal hadarah, tantangan terhadap keterbatasan ilmu pengetahuan dan peradaban ya, ilmu pengetahuan. Yang kelima, rihlatul Isra wal Mi'raj tasyrifun wa taklifun li jamil muslimin. Rihlah Isra dan Mi'raj adalah merupakan apa? Kemuliaan Allah sekaligus penguasaan, penghormatan dan tanggung jawab beban dakwah ya Nabi kepada seluruh umat Islam. Ya, Nabi punya tugas mulia untuk membawa umatnya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, azamatul ikhtiyar bainal fitrati bil labani wa bainat tashwihi wat tahrim bil khamr. Ketika Nabi Isra Mi'raj ya, itu Nabi digoda, dipanggil. Nabi diberikan dua minuman, ada susu, ada khamar. Apa yang Nabi pilih? Laban. Ya, ini katanya pilihan antara yang fitrah memilih susu katanya ketimbang memilih khamar. Kalau susu ini lambang apa? Lambang sebuah apa? Lambang fitrah, kebersihan jiwa, kesucian jiwa. Tapi khamar sebuah lambang penyelewengan katanya, taswih, tahrif katanya. Ya. Penyelewengan, apalagi penyelewengan itu. Orang-orang yang tidak indibat di jalan Allah. Ya. Nah, kenapa perjalanan ini di malam hari, bukan di siang hari? Ya, ada pertanyaan di situ. Malam ada dua simbol. Bagi orang kafir, ya, malam itu adalah lambang kegelapan, lambang orang jatuh dalam maksiat dan dosa. Tapi bagi orang mukmin, malam ini adalah lambang untuk meningkatkan manzilah kita di hadapan Allah, untuk takarruf. Maka Allah menurunkan surat tahajud
Ya, di malam hari kita bertahanus kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Ya, ada dua simbol untuk bagi orang Islam. Malam adalah ya suasana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak makanya ya kalau lagi udah umur kayak kita ya, udah 50 ke atas, paling kagak jangan lebih tidur dari jam 11 malam. Jangan lebih itu. Ya. Paling banternya jam 11 sudah harus tidur. Nanti bangunnya ya jam 2, itu udah seger lagi. Tapi kalau kita jam 11 belum tidur sampai jam 1 itu dikatakan begadang. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dari jam 11 sampai jam 1 malam belum tidur, itu sudah dikategorikan begadang. Apa yang terjadi? Banyak urat-urat saraf kita secara kedokteran itu yang putus, capek. Ya, lagi kondisi tubuh kita yang sudah tidak mendukung. Beda dengan kita dulu masa-masa muda. Saya juga merasakan banget. Saya biasa tuh nggak terasa kalau ngetik, bikin buku, bikin jurnal, tahu udah jam 2 atau jam 3 gitu. Nah, tapi belakangan ini saya udah mulai terasa juga udah nggak kuat. Saya harus membiasakan diri tidur jam 11. Kalau biasanya tidur jam 1, bangun jam 3, berangkat ngajar. Begitu terus, itu hanya 2 jam. Itu kemarin-kemarin saya mampu kuat. Sekarang kayaknya udah mulai nggak kuat. Ya, saya konsultasi sama dokter, tidur jam 11. Ya, dari jam 11 nanti jam 2 bangun, segar lagi. Lalu bermunajat, beristighfar. Allah mengatakan apa? Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu malam ini juga Allah turun ya ke langit dunia. Allah bilang, apakah saat ini, malam ini ada orang-orang yang mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni dia. Apakah ada yang bertobat kepadaku, akan aku terima tobatnya dia. Apakah ada yang memohon kepadaku, minta sesuatu, akan aku berikan dia. Nah, ini simbolnya malam, ya, penuh dengan keberkahan, penuh dengan hadratillah, hadratnya Allah. Roma Irama kan bilang, begadang jangan begadang, apa artinya? Begadang tak ada artinya. Ya, kita yang sudah seumuran gini kalau begadang itu tubuh badannya berat, ya, keseimbangannya hilang. Ya, ada orang yang begadang bil munajat untuk dekat kepada Allah. Ada orang-orang yang begadang tapi dia jauh dari Allah. Dia hanya ngenyangin nafsunya aja, gak terasa dia habis waktunya bersama nafsu. Tapi ada orang-orang yang habis waktunya bersama Allah. Kemudian ada istilah di sini abdul. Subhanalladzi asra bi 'abdihi 'abd. Nama enggak bahasa nabi tapi abd, hamba. Abad ini sebuah simbol yang sangat mulia. Ya. Orang, ya, kita ini, kalau kita keluar daripada karakter abad kita, itu kita jauh dari Allah. Ya. Yang diterima oleh Allah, yang Allah angkat derajatnya, Allah sambut hatinya adalah orang-orang yang datang kepada Allah sebagai abad. Walaupun dia punya tata sosial presiden, bupati, direktur, ya, tapi hatinya selalu abad, hamba Allah. Banyak orang-orang yang telah Allah berikan, ya, nikmat segala macam-macam, kekayaan, jabatan, tapi dia tetap sebagai hamba. Ada juga orang-orang yang lupa daripada dirinya sebagai hamba, kesombongannya ada, kecongkakannya ada, ya,
dia lupa bahwa dia adalah abdun. Ya, abad apa? Ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bulan Rajab kita hadirkan hati kita, kita siapkan diri kita ya untuk menyambut datangnya bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan Sya'ban nanti terjadi peristiwa yang begitu banyak yang lagi. Banyak al-masyru'at, katakanlah ketentuan-ketentuan hukum banyak terjadi di bulan Sya'ban. Contohnya ya puasa itu dilegalkan di bulan Sya'ban. Ya, zakat dilegalkan di bulan Sya'ban. Ada juga peristiwa yang luar biasa. Nabi membelah bulan. Ini saya tulis di buku saya. Belah-belah. Ya, satu ditaruh di sebelah gunung. Ya, orang kafir Quraisy melihat itu masih aja belum beriman. Ini sihirnya Muhammad, ini hebat banget sihirnya Muhammad. Ada yang nggak percaya, dia lari ke rumahnya, dia keluar lagi, lah masih terbelah juga, masih nggak beriman. Ya, itu berupa mukjizat. Ada lagi kafilah datang dari luar kota Arab, kota Mekah. Ditanya, ya tadi ketika masih di luar melihat bulan nggak? Iya. Terbelah, iya terbelah ini, terbelah. Ini bukan sihir. Ini mukjizat. Apa mukjizat? Khariqul 'adah. Sebuah peristiwa yang di luar kebiasaan. Allah berikan kepada siapa? Para anbiya, para nabi-nabinya. Untuk apa? Untuk mendukung dakwahnya para nabi. Para nabi mukjizat. Para wali Allah namanya apa? Karamah. Ya, kita juga punya apa namanya? Ma'unah. Pertolongan Allah. Ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sekedar keperluan akan ada bantuan dari Allah. Ya, mungkin jamaah yang akan merasakan bahwa banyak hal-hal yang pas kita butuh tuh ada aja pertolongan Allah. Misalnya ya, dulu saat kita pengen ya beli rumah, ini suami istri baru nikah, ada aja rezeki. Istri kita melahirkan, dananya ada aja. Anak kita mau sekolah, biayanya ada aja. Itu namanya al-qadimuna ta'til ma'unah. Ya, kalau wali Allah ada karomah. Kalau para nabi ada mukjizat. Seperti Nabi Musa, tongkatnya jadi ular, tongkatnya bisa belah laut, itu mukjizat. Nah, mukjizat ini ya itu tidak seberapa dengan kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan diri kita yang semuanya ada apa? Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ada di langit, ada di bumi. Ya kita merenung dah, ini masjid berapa lebarnya, berapa luasnya, ada berapa tiang. Melihat kita ke langit, saya mata memandang ke ujung langit, kagak ada tiangnya. Ini salah satu kebesaran Allah. Ibu-ibu, ibu nih, ibu kita nih, coba bagaimana proses mengandung itu, luar biasa. Bahkan ada yang bisa sampai di dalamnya bisa 3, bisa 5, bisa 6 ada ya. Ada itu, luar biasa. Ini proses yang luar biasa. Makanya apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Merenunglah akan apa? Ciptaan Allah di langit dan di bumi. Wa fi anfusikum afala yatadabbarun. Dan yang ada dalam diri kita. Jamaah Isra Mi'raj merupakan sebuah ya apa? Kekuasaan Allah yang luar biasa. Ya. Allah bilang kun fayakun, jadi. Kan masuk akal.
kata si digambarkan Nabi balik lagi, bantalnya Nabi masih hangat. Perhatikan, ya nggak sampai semalaman itu. Tapi apa yang Nabi dapatkan luar biasa. Nabi diperlihatkan tentang ya ahwal umatnya Nabi. Ada orang yang suka makan barang haram, itu digambarkan perutnya gede banget. Ada orang yang suka gibah namimah, itu lidahnya menjulur panjang. Ya. Nabi bertanya sebenarnya, Jibril ini siapa saya sebutin. Nah, kisah Isra Mi'raj yang paling menarik adalah ketika Malaikat Jibril menghantar Nabi, ya, katanya tidak pernah satu jengkal pun dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, Jibril belum pernah ketinggalan sama saya sedikit pun. Selalu setia menjaga Nabi. Tapi ketika pengen naik ke Sidratul Muntaha, ini makamnya sudah beda. Ya, kata Jibril, Muhammad kekasihku, ya silakan Anda naik berjumpa dengan Allah. Kalau saya naik, lah taraktum, saya akan kebakar. Ya, di sinilah manzilahnya Rasulullah lebih tinggi pada manzilahnya Jibril. Lalu ketika mau naik, Nabi bilang, ya Jibril, alaka hajatun indallah. Jibril, apakah engkau punya kebutuhan sama Allah? Kata gitu, Jibril langsung menangis, baka bukaan syadidan, nangis Jibril nangis. Kata Rasulullah, kenapa Jibril kau menangis? Aku mengingat ada hamba Allah yang bernama Tawus. Siapa namanya Pak? Tawus. Ini sudah menyembah Allah, disebutkan dalam riwayat 700.000 tahun. Ya. Dia menyembah Allah, tapi akhirnya ujungnya ditakdirkan dia ya ada kesalahan. Allah marah, Allah murka, diusir dia. Ya, ini Jibril yang Allah ciptakan bentuknya taat aja, nggak pernah melanggar, masih takut, masih nangis. Ya, Jibril bilang gini, Rasulullah sampaikan kepada Allah, ya, aku takut Allah marah kepadaku. Lihat ini luar biasa. Jibril kebayang bagaimana Allah marah, murkanya. Karena Jibril itu nemenin Rasulullah itu pas ke neraka, itu penjaga neraka khazin namanya. Itu kagak ada ketawanya sedikit pun. Angker aja Jibril. Nabi bilang, Jibril, itu dia siapa? Kok serem banget tampang. Itu penunggu neraka katanya. Mungkin kalau kita bayangin kumisnya tebal kali ya. Kok dia kagak senyum kepadaku? Kata Jibril, mundu khalaqahu, sejak Allah menciptakan dia, emang begitu dia. Tampilnya diem apa? Angker, enggak ada ketawanya. Katanya, seandainya dia pernah ketawa kepada makhluk sebelummu, pasti dia akan ketawa bertemu denganmu. Tapi dia kagak, serem gitu. Dan Jibril bilang, ya Rasul kekasihku, sampaikan kepada Allah, ya, agar aku menjadi orang-orang yang selamat. Nah, ini makanya bapak-bapak, setiap kita harus berdoa apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, kita husnul khotimah. Setiap kita nggak ada yang tahu ini Pak. Ya, ketika ajal datang kita kursi bagaimana? Nah, salah doa, minta yang terbaik. Ya, kita minta lagi amal soleh kita meninggal, lagi ngaji kita meninggal, lagi dakwah kita meninggal. Waliyahzubillah, diambil nyawa kita dalam kondisi maksiat, ya, kufur. Waliyahzubillah. Nah, naiklah
ya ini Rasulullah ketemu dengan Allah. Namanya Sidratul Muntaha. Yang digambarkan berdekatan sama Allah. Nah, ada analisa. Biasanya seorang kekasih kalau udah ketemu dia uplek. Paham nggak uplek? Dia yang kagak inget yang lainnya udah. Ya bapak ibu ketemu berdua-duaan dia ranjang. Kan udah lupa mengenai itu. Tapi Rasulullah kagak lupa. Allah itu Jibril tadi nangis ya. Emang kenapa nangis? Kurang duit dia? Bukan. Anaknya mau sekolah karena duit ya? Bukan. Bukan semua apa? Dia takut mendapatkan marah dan murka Allah. Takut mendapatkan marah dan murka Allah. Padahal kapasitasnya sebagai pimpinan para malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum, enggak pernah maksiat gitu. Masih takut, Pak. Takut nanti husnul khotimah, suul khotimah seperti Taus tadi. Nah, bagaimana kita yang selalu bergumuran dengan ghibah, namimah, matanya melihat maksiat, hatinya selalu iri, dengki, kotor. Ada juga menangis. Rajab bulan pensucian diri. Membersihkan hati. Maka nanti di bulan Sya'ban baca Quran yang banyak. Puasa Bu. Siti Aisyah itu kalau puasa di bulan Sya'ban, puasa yang membayar-bayar. Ini saya juga ingin ingetin pada ibu-ibu yang punya putri, pada barangkali bulan kemarin ada yang datang haid, ibu-ibu ada yang nifas, ada yang belum bayar puasa, masih ada nih kesempatan tanya. Kewajiban juga bapak tanya istrinya, Bu, masih ada hutang puasa enggak? Oh iya, kemarin 3 hari kalau perlu bapaknya puasa juga, nemenin ibu, begitu. Ini melatih riyadhah agar nanti datangnya bulan Ramadan kita udah siap. Selain puasa, selain biasa baca Quran, juga sebaiknya bacalah tema-tema seputar puasa. Agar apa? Agar ibadah kita lebih berkualitas lagi daripada puasa-puasa yang sebelumnya. Memasuki bulan Ramadan udah siap kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hari pertama sampai 20 terakhir itu sebagai manusia biasa, suami. Di hari-hari itu Nabi juga berhubungan suami istri. Di malamnya bukan siang hari, di malam. Tapi di 10 hari terakhir tazin nisa, Nabi i'tikaf. Nabi ajak juga keluarga untuk i'tikaf khusus ingin merebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, minta kepada Allah, ya Allah, seandainya nanti Engkau pertemukan aku dengan bulan Ramadan, saya akan isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu diazamkan begitu. Ada orang senang bulan Ramadan acara TV bagus-bagus bulan Ramadan, acara TV. Bukan bagaimana bisa menghidupkan tarawih, tahajud lebih kuat. Al-Quran ini syahrul unzila fil Quran. Ramadan bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jangan sampai kita nggak baca Quran. Nggak bisa. Sekarang sudah ada tuh banyak di HP kita. Setel aja Quran, dengerin aja. Udah bagus. Ini udah di luar 11 bulan nggak pernah baca Quran. Di bulannya Al-Quran itu kagak baca juga. Baca Pak. Kata man qara'a mi'ata ayah faqad adda haqqal qiraah. Barang siapa yang membaca 100 ayat, dia telah memenuhi haknya bacaan. Mampu enggak? Mampu kok.
bapak-bapak, ibu-ibu suka buka TikTok, apa aja. Tapi kalau ngeliat Kang Deddy itu, jadi Mulyadi, nggak terasa kan sengaja. Padahal satu juz kita dengerin, ya kita lihat, ya dengar. Yang kagak bisa baca Quran ya, misalnya Pak Kiai saya nggak bisa baca Quran, ya udah, babat Al-Fatihah pencet, dengerin apa yang ada artinya, ya. Besok lagi upayakan tamat, ya. Sekali udah bagus, apalagi sampai tiga kali. Ya, ada nggak waktunya? Ada. Ya, coba nambah. Ada orang-orang yang sekalian yang Allah siksa di dunia ini dengan istilahnya hijab. Makanya sering-sering baca doa waqina adzabannar, waqina adzabannar. Minta sama Allah perlindungan dijauhkan daripada siksa dunia. Apa siksa dunia? Pertama, narul hijab. Ada orang-orang yang dihijab oleh Allah, ditutupin oleh Allah. Dia nggak mendapatkan ilmunya Allah, nggak mendapatkan nurnya Allah. Susah duduk di majelis taklim seperti ini. Di HP-nya aja, sekarang datang nasihat, langsung dia sip. Tapi yang berhubungan dengan syahwat, mungkin nafsunya, senang dia berjam-jam. Itu namanya narul hijab. Ya, orang-orang yang ditutup matanya, hatinya, yang mendapatkan karunia Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang dihijab oleh Allah, disiksa narus sudud. Apa sudud? Yatasa'ada fis sama. Ada orang-orang yang merasakan dirinya berat banget. Pengen sholat zuhur tuh berat banget. Pengen sholat asar berat banget. Pengen melangkahkan kaki ke masjid berat banget. Ya. Sholat entar udah ujungnya pengen asar baru sholat. Ujungnya isya sholat. Ada orang-orang yang begitu. Ya, semoga di sini enggak. Allah jaga, Allah pelihara. Pengen buka Quran aja berat banget. Ya, jadi ada orang-orang yang pelan-pelan dia dibuat oleh Allah berat melaksanakan ya kewajibannya sebagai seorang hamba. Satu lagi ada di narul bumar. Ada orang-orang yang memang dijauhkan oleh Allah dari apa? Dari Allah, dari manhajillah, dari syari'illah, dari manhaj Allah, syariat Allah. Jauh dia, gaya hidupnya udah liberal, jauh daripada nilai-nilai Islam. Waliyadzubillah. Ya, maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini ya kita semuanya dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk ya bisa menyambut Ramadan. Kenapa sih kok ujungnya Ramadan? Iya, kan di Ramadan itulah semua amal-amal sunnah Allah ganti setingkat amal wajib, dilipat gandakan. Dan juga di Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Semua orang berharap mendapatkan kemuliaan ini. Ada namanya nafahat. Apa nafahat? Kalau kita namanya apa itu? Fodolat. Ada karunia ilahiyah. Kalau kita dapat sedikit aja itu ya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mendapatkan sedikit nur, artinya tidak akan sengsara selama-lamanya. Ya, ada dikatakan khairun min alfi syahr. Itulah jamaah gambaran tentang Isra Mi'raj. Ya, masih ada waktu nggak? Baca sedikit ini ya, biar berkah. Halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adam nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Makalah yang ke
19. Nasihat yang ke-19 halaman 25. 9 baris dari bawah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Makalah yang ke-19 an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, arba'atun minal khisal, kata Nabi ini ada 4 perkara, ya, fil jannati, di dalam surga, khairun minal jannah, lebih baik daripada surga. Surga aja udah baik. Semua kita minta doa, ya, Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma rzuqna amalan yuqarribuna atau yuqarrib ilal jannah. Semua kita mintanya surga. Tapi ada yang lebih baik daripada surga. Ya. Apa itu? Al-khuludu fil jannah khairun minal jannah. Nah, kita tinggal selama-lamanya di dalam surga lebih baik daripada surga. Ya. Ai italatul iqamah fil jannah. Ya, tinggal lebih lama di surga, an amali ahliha min wujudin nafsil jannah. Ya, itu lebih nikmat bagi ahli surga daripada adanya surga itu sendiri. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannah li ahliha. Ya, khidmatnya, ya, malaikat itu melayani ahli surga itu khairun minal jannah. Di jamaah sekalian, kita bukan hanya berada di surga nanti, tapi apa? Ada yang lebih nikmat lagi. Itu malaikat melayani kita. Semua kebutuhan kita dilayani oleh malaikat. Ya. Ya, bapak-bapak bayangin aja dah. Kita jadi bos, semuanya dilayani rapi semuanya. Enak enggak? Di surga pun nanti ada malaikat yang melayani ahli-ahli surga, dan itu adalah khairun minal jannah. Fa khidmatul malaikah tadullu ala ziyadati irtifa'il jannah. Berkhidmatnya malaikat, ya, kepada ahli surga itu menunjukkan apa? Bertambah tingginya derajat ahli jannah. Yang ketiga, wajiwarul anbiya bikasril jim, ya, baca jiwar wa dhammuha min qurbihim, bisa juga dibaca wajiwaru, ya, dari sisi kedekatan kepada Nabi. Katanya bertetangga dengan Nabi atau berdekatan dengan Nabi, ya, di surga, katanya itu khairun minal jannah, lebih baik daripada surga. Jadi jamaah sekalian, digambarkan surga nanti juga berkapling-kapling. Ya, kayak kita begini komplek. Ada yang orang rumahnya sama Nabi dekat. Ada yang dapat kesempatan nanti datang ke Nabi, nanti pulang. Ada yang hanya melihat Nabi doang, tapi nggak bisa berjumpa sama Nabi. Itu nikmat juga. Yang maka dikatakan apa? Bertetanggaan dengan Nabi, dengan para Nabi, atau dekat dengan Nabi, itu lebih baik daripada surga. Ya. Yang keempat, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Tadi udah. Qala Allah Ta'ala wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya malaikat apa? Kita berdekatan dengan Nabi dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, waridallahi ta'ala fil jannah. Ya. Ridho Allah, mendapatkan ridha Allah di surga, an ahliha, kepada ahli surga, khairun minal jannah. Ya. Jadi udah di surga mendapatkan ridho Allah. Lianna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami' ni'am.
Karena ridha Allah itu lebih besar daripada seluruh nikmat-nikmat. Ya. Makanya ada istilahnya kalau ahli-ahli spiritual gambarannya apa? Yang dicari bukan surga, ya, tapi yang dicari ridha Allah. Ya, pemahamannya kalau Allah sudah ridho ya dapat semuanya. Ada ilustrasi juga begini. Ibu-ibu punya suami, ada rumah, ya. Ibu-ibu sama suaminya rumahnya dikasih cakep, bertingkat, kulkasnya penuh, ATM-nya penuh, semuanya penuh. Tapi suaminya nggak pulang-pulang, kok nggak mau? Nggak mau kan? Ya, yang kita pengen itu suami. Kalau ada suami dapat semuanya. Itulah harus mencari ridha Allah. Ridha Allah kita dapat semuanya. Baik. Nah, sekarang sebaliknya nih ya. Wa arbatun minal khisal, dan 4 perkara ya finnar di dalam neraka syarrun, lebih buruk minan nar nafsiha, lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Yang pertama al-khuludu finnar syarrun minan nar, ya, tinggal selama-lamanya di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Aitul iqamati fiha, tinggal selama-lamanya di dalam neraka asyaddu, katanya lebih berat ala ahliha, ya, atas penduduk neraka min dukhuliha, ketimbang masuk ke dalam neraka. Yang kedua taubihul malaikati al-kuffara fin nari syarrun minan nar, pencelaan, caci maki, penghinaan malaikat ya kepada orang-orang kafir di neraka itu jauh lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Jadi ini Bu, Pak, orang kafir kan udah hina, dicemplungin ke neraka udah hina, dimarah-marahin terus setiap hari. Bangsa dunia ini sempit banget. Ya, Bapak di rumah coba, Ibu ngomel terus gimana? Nggak nyaman kan? Nah, bagaimana Ibu kita nggak ngomel? Ada ilmunya. Taib. Fattaubihu at-ta'yiru wa ta'nifu wa tahdid. Nah, ada taubih, ya, dijelek-jelekin, ta'yir, dicela, ta'nif, diperlakukan dengan kasar, tahdid, didodol terus. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga ya, wajiwaru syaitani finnari syarrun minan nar. Bertetangga atau berdekatan dengan setan di neraka jauh lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Jadi kita udah di neraka kagak enak, disiksa terus, temannya setan. Makanya apa? Ingat, asy-syaitanu aduwwun lakum. Setan itu musuh kalian, musuh kita, ya, jangan ditemenin. Memang sejak diusirnya, ya, sejak Allah memerintahkan semua sujud kepada Nabi Adam, itu kan iblis tolak, ya, semua nolak. Sejak itulah, ya, mereka Allah kutuk semuanya menjadi ahli neraka. Dan apa? Sejak itu juga iblis jin berjanji, ya Allah, akan aku goda, katanya, semua keturunan Adam, sampai kita nih hari ini, sampai terus digoda untuk menemaniku nanti di neraka. Itu janjinya apa? Janjinya setan, iblis. Iblis itu rajanya setan. Kata Allah, ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmatku, dia tidak bisa digoda. Fasyaitanu qarinu ahliha fi silsatin wahidah, ya. Syaitan itu, ya, temannya ahli neraka dalam satu rangkaian. Kemudian wa ghadabullahi ta'ala finnar, marahnya Allah, murkanya Allah di neraka
itu syarrun minan nar, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Udah di neraka tempatnya emang kagak enak, disiksa terus, diazab terus, diomelin terus sama Allah, dimarahin terus, itu katanya lebih buruk daripada neraka. Ini indah ya. Wa ahlullahi ta'ala la yubaluna min dukhulin nar, katanya idza hasala lahum ar-ridwanu minallahi ta'ala ya. Ahlullah, para kekasih Allah, orang-orang saleh, mereka kagak peduli katanya ya, min dukhulin nar, masuk ke dalam neraka, idza hasala lahum ar-ridwan, apabila mereka mendapatkan ridwanullah ya. Kalau dapat ridwan Allah masih semuanya enak, lezat. Fal hayatu wal aqaribu finnar, katanya ular-ular kalau jengking finnar, di dalam neraka, la tata'allam biha. Mereka kagak merasa tersakiti di dalam neraka. Lianna Allah Ta'ala radiya anha ya, karena Allah ridho sama dia ya, fiduhuliha finnar. Jadi jamaah, ini ular kalau jengking Allah masukkan ke neraka, dia enggak kepanasan ya, enggak tersiksa. Kenapa? Karena Allah ridho sama dia. Memang sengaja Allah taruh tuh ular sama kalau jengking buat apa? Buat nyiksa ahli neraka. Tapi dia sendiri kagak kepanasan. Kenapa? Allah ridho sama ular ya. Wal maqalah al-isrun, makalah yang ke-20, nasihat yang ke-20, an ba'dil hukama hina su'ila kaifa anta ya, tentang sebagian ahli hikmah, ulama-ulama spiritual, ketika ditanya bagaimana anda, bagaimana keadaan anda, ala ayyi halin anta ya, faqala ana ma'al maula. Jawabannya, saya bersama Allah, ai al-mutawalli li umurina, Allah yang mengayomi ya segala urusan-urusan kami. Alal muwafaqah li awamiri, selalu mendapatkan muwafaqah. Apa muwafaqah? Bapak-bapak pengen ngapain aja, punya planning, punya rencana, itu Allah kabulkan. Itu namanya muwafaqah ya. Allah kasih mudah aja. Makanya selalu bapak-bapak kalau misalnya anaknya mau doain saya ya Pak, saya mau ini, bilang bertaufik wan najah. Itu doa itu, bertaufik wan najah ya. Taufik muwafaqahnya Allah, semoga Allah kasih Anda taufik hidayah, kasih kemudahan-kemudahan, wan najah dan kesuksesan ya. Jangan jangan ya lu berhasil apa kagak, jangan ya. Pokoknya itu bertaufik wan najah bil muwafaqah, itu doa dari orang tua kepada anak-anaknya agar semuanya berjalan dengan baik. Wa ma'an nafsi ala mukhalafah li muradatiha, sementara aman nafsu kita jangan muwafaqah, harus mukhalafah, melawan ajakan-ajakan nafsu. Nafsu karakternya selalu apa? Ya, melanggar perintah-perintah Allah. Itu nafsu itu. Nafsu innan nafsa la ammaratun, itu karakternya. Maka kita disuruh apa? Sama Allah selalu muwafaqah. Artinya waktu sholat jalanin semuanya. Maka ada doa Allahumma inni ya. Ini ada doa dari Ibnu Arabi, doanya Allahumma asghil qulubana bi dzikri. Ya Allah, sibukkanlah hati kami untuk selalu ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana bi syukri. Ya Allah, hiasilah lisan kami selalu bersyukur kepadamu. Yang keluar dari lisan kita ungkapan syukur aja, agak yang ngeluh ngedumel. Ketiga, ini dia, wa waffiq abdanana bi qiyami amri. Ya Allah, berilah
taufik hidayah ya kepada badan kami agar mudah melaksanakan seluruh perintah-perintah. Ya, kita jalanin sholat dengan mudahnya, entengnya, ringannya, kagak ada sudut di dalam hati kita, nggak ada beban, nggak ada rasa berat di dalam hati kita. Ya, wa mal khalqi ala nasihat. Ya, dan bersama makhluk ya dia selalu memberikan nasihat. Wa hiya ad-du'a'u ila ma fihi as-salahu. Apa nasihatnya? Ngajak. Ngajak, zaman ini istilah ya. Da'alahu mendoakan. Da'alaihi nyumpain. Da'ila mengajak. Ini namanya terminologi bahasa, idiomnya. Ya, saya dosen sastra Arab. Ini yang saya ngajar di mahasiswa. Ya, idiom. Wahia ad-du'a ila. Ya, apa itu nasihat? Ngajak, menyeru ila ma fi as-salah. Ya, kepada yang di dalam ada kebaikan. Maka manajemen masjid, pengurus masjid bukan hanya sebatas simbol administrasi, bukan. Pengurus masjid adalah dai. Kemarin saya diundang ada acara pelantikan masjid. Ya, saya bilang sama ketuanya, ini bukannya sekedar simbol pelantikan, tapi semua pengurus, ada berapa pengurus? Ada 54 tuh, bayang banget. Kalau setiap pengurus ngajak 3 orang ngajak untuk hadir di majelis ilmu, maka masjid penuh. 54 kali 3 berapa? 160 lebih. Penuh majelis taklim. Maka setiap pengurus adalah dai, ya, utusan Allah untuk mengajak saudaranya, umatnya yang memberikan nasihat. Nasihat adalah mengajak kepada yang di dalam ada kebaikan, wan nahyu amma fihi al-fasad, ya, dan mencegah yang di dalamnya ada kerusakan. Wa ma dunya, sementara bersama dunia ay mataiha, ya, bersama kenikmatan dunia ala darurah. Apa darurah? Sekedar kebutuhan aja, ya. Ay al-hajah al-lazimah. Ad-darurah apa ya? Kebutuhan yang semestinya aja. Allati la madfa'u biha. Artinya jangan berlebih-lebihan. Ya, yang secukupnya dah. Yang harus kita emang kemestian, kewajiban untuk kita perluin di dunia ini. Wal maqala al-hadiyatu wal ishrun, Allahu a'lam bissawab. Udah ya? Udah agak pagian. Ada pertanyaan boleh, enggak juga bagus. Ada ya? Ada. Oh ya, nah ini Pak Haji bagus. Ini teman saya dalam berpikir. Ya, maksudnya kalau ada ridha Allah,
walaupun dia di neraka, nerakanya terasa nikmat. Seperti Nabi Allah Ibrahim kan dibakar, bakar itu kan panas karakternya. Tapi karena di situ ada ridha Allah, kasih sayang Allah, panas terasa nikmat. Nah, kalau ular, kalau jengking itu dimasukin neraka, karakter neraka kan panas. Tapi karena di situ ada ridha Allah, ada tugas khusus, maka neraka terasa nikmat buat dia. Api Nabi Ibrahim kan panas, tapi kata Allah, ya nar kunu bardan wa salam ala Ibrahim. Ya, karena upayanya dakwah yang begitu luar biasa, ketika Nabi Ibrahim disiksa, dibakar, ya. Tapi di situ ada ridha Allah, ada pertolongan Allah, semuanya terasa nikmat. Semua gitu. Kita ya menjalankan sesuatu yang terasa berat, tapi jika ada ridha Allah, kita sendiri menjalani dengan nyaman. Maka ada istilah tadi, walaupun dimasukkan ke dalam neraka, tapi di situ ada ridha Allah, beda isi nerakanya. Khususnya seperti tadi ular mendapatkan spesial, ya. Neraka di neraka, tapi suasananya beda dengan orang-orang yang tidak mendapatkan ridha Allah, ya. Kemudian yang pertama tadi tentang apa? Apa yang pertama? Oh iya. Ya. Jadi jamaah ada gambaran bahwa kita akan mendapatkan Allah di mana saja. Ya. Allah tidak tersekat dengan dinding, dengan jarak. Ya, semakin kita dekat kepada Allah, kita menyebut namanya wa huwa indahu katanya. Dan Allah selalu di sisi kita. Iya. Orang-orang yang makrifat kepada Allah itu selalu merasakan Allah bersamanya. Ya. Kalau tadi digambarkan itu, kenapa maksudnya itu? Ya, singgasananya Allah itu ibaratnya itu di Sidratul Muntaha. Bahkan kalau kita lihat sebetulnya dari langit ke-6 ke-7, ya, baru itu ada namanya di atasnya lagi baru Arsy. Arsy itu simbol singgasana Allah yang paling tinggi gambarannya. Ya. Bukan berarti Allah bertempat, bukan. Kita sudah memahami secara tauhid bahwa Allah enggak bertempat. Ya. Kita di ujung di dalam goa, tapi hati kita bersama Allah, di situ ada Allah. Karena apabila hambaku berdoa, maka aku terasa dekat kepadanya. Man zakarani wa ana jalisun indah. Siapa yang menyebut namaku, aku akan selalu bersama. Allah lebih dekat daripada urat nadi, ya, bagi orang-orang yang dekat. Tapi kalau orang-orang yang jauh, enggak dekat, ya, enggak dekat. Ya, orang yang ahli maksiat, Allah kagak dekat. Tadi itu ada hikmah sholat. Sholat itu didapatnya di puncak yang paling tinggi. Bahwa salat adalah amalan yang paling mulia. Nanti pertama kali ditanya seorang hamba tentang salatnya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah salat. Ya, salat didapatkan tinggi apa maksudnya? Itu mi'rajul qulub. Oke, orang mukmin kalau kita gimana kok kita mi'rajnya? Kalau kita pengen naik ke Allah, artinya pengen naik secara derajatnya, secara imaniyahnya, secara ubudiyahnya, kehambaannya, itu dengan salat. Karena ada Nabi disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ketika dia salatnya tambah khusyuk, tambah berisi, tambah munajat, itu dia tambah naik derajatnya. Kita jangan gambar, derajat itu kayak tangga. Ya bisa juga, tapi tangga bima maknawi, bukan hissi. Ya, terasa dia kedekatan bersama Allah, selalu dalam lindungan Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi nanti ada sampai titik kalau Allah sudah sayang, semuanya diurusin oleh Allah semuanya.
Ya Allah juga bilang, malaikat itu di samping Masjid Baitul Muttaqin itu ada kekasih gitu. Kalau dia kemana-mana jaga dia. Kalau dia butuh sesuatu gampangin urusannya. Itu perintah Allah sama malaikat. Malaikat pun seru, penduduk langit, penduduk bumi, di situ ada kekasih Allah. Jika dia kemana-mana bantu urusin. Itu juga merupakan haimahnya Allah daripada bentuk kedekatannya kepada Allah. Siapa orang yang dekat sama Allah, maka dia zulfa. Orang yang zulfa dapatkan kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan. Ya, Bapak kenal orang besar di negara ini akan ada kemudahan-kemudahan. Koneksi. Ya, apalagi dengan Allah. Allah punya tentara yang begitu banyaknya, semuanya disediakan untuk apa? Untuk berkhidmah. Makanya makhluk yang paling mulia itu manusia. Coba renungin. Dijadikan surga buat siapa? Manusia. Diciptakan jin, malaikat semua buat siapa? Buat manusia. Jin, setan apa? Diciptakan untuk goda kita. Malaikat untuk lindungin kita. Ya. Artinya secara tauhid semua yang Allah ciptakan untuk hamba, untuk makhluk Allah yang bernama manusia. Kita ini manusia yang paling mulia. Laqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan bani Adam sejak masih ya di dalam perut sampai ya meninggal dunia. Sampai mati pun harus dihormatin, disolatkan, dimandikan, dikebumikan dengan mulia. Itu bentuk apa? Hadiah Allah kepada manusia hambanya ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Dari seluruh makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Ya, jadi bukan kenapa harus perlu naik ke langit karena Allah dekat. Nah, itulah simbol perjalanan Allah ingin linuriyahu. Ayat itu ada kata-kata linuriyahu. Kami ingin memperlihatkan kepada Nabi di setiap langit itu ada apa aja, di setiap ini ada apa aja, agar apa? Jadi ibrah, pelajaran. Muhammad, nanti kelak umatmu ada kayak gini, ada kayak gini, kayak gini, kayak gini, gambaran. Ya, dihibur. Ya, maka dibawa jalan-jalan ke langit, jalan-jalan terus. Bentuk hiburan Allah kepada Rasulullah dan pulang-pulang membawa hadiah sholat. Makanya Isra Mi'raj identik dengan sholat. Kalau orang pengen naik hatinya ke Allah, sholatnya diperbaiki. Selama ini kita udah sholat, alhamdulillah, udah berjamaah, alhamdulillah. Tapi sekarang apakah hudur hatinya bersama Allah? Apakah sholatnya di mana munajat atau ghaflah? Karena ada kata Nabi, kam min musallin laisa lahu min qiyamihi wa sujudihi ala mihrabihi illa ta'ab. Berapa banyak orang-orang yang sholat, ya dia berada di atas sejadahnya, ruku dan sujud, nggak dapat apa-apa, cuman capeknya saja. Kenapa? Hatinya nggak bersama Allah, hatinya ghaflah, hatinya lalai. Maka kita dengan Rajab ini mari sama-sama mulai kita perbaiki hati sholat kita nih. Kalau di rumah tangga kita ada kondisi clash sama pasangan, kagak ada lain, sholat perbaikinya. Seluruh ulama tasawuf spiritual ya, ketika ditanya apa faktornya nih kok kami di rumah kagak sama istri kayaknya kayak air sama minyak. Udah satu rumah, satu atap, satu kasur masih kayaknya berseberangan. Perbaiki sholat. Kalian itu sholat. Ya muqallibal qulub, Allah yang punya, yang membolak-balikan hati. Terkadang istri kita ketawa, terkadang sebel, terkadang senyum, terkadang marah. Ya, semakin kita dekat kepada Allah, apa? Man aqbala 'ala Allah, aqbalallahu bi rahmatihi. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan sepenuh hatinya, Allah akan datang kepadanya dengan seluruh rahmat dan kasih sayangnya. Semuanya dibuat mudah. Jadi nggak perlu apa-apa. Ada orang-orang gini ya, ini maaf. Ada orang-orang pengen menaklukkan hati orang, dia lari ke dukun.
Udah kemot dah mau dibaca. Enggak. Ya, larinya ke Allah langsung yang punya segala-galanya. Ya, semakin kita dekat sama Allah tadi itu Allah sudah janji. Ya, Allah akan berikan seluruh kasih sayangnya. Ini masalahnya hati kita setengah-setengah. Kita masih sholat aja mikirin dapur, mikirin kantor, mikirin kerjaan, terpecah belah. Nah, bagaimana membuat kita sholatnya bimana munajat? Itu saya juga menulis buku itu. Sholat ya dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Saya buat ada sunnah, ada sholat ya. Ada orang tarik ke sholat. Emang udah benar-benar dia digelar sholat. Azan 5 kali kagak kedengaran di kuping. Rumahnya saling masjid gak dengar. Nggak sangat dengar. Kagak ingat zuhur, asar gak ingat. Goflat. Ya, bukan goflat. Dia emang udah ditutup khatama ala qulubihi. Ada orang yang sholat nanti, tapi dia goflah, sahun, apa sebutnya? Sahun. Ya kemana-mana terbang. Kadang dia hadisul ifki, hadis nafs, ngomong sendirian aja. Jadi ada orang yang ruku sujud dia kagak ada ruhnya, dia nggak tahu baca apa, leg udah sama. Ada kata nafs musara'ah, pengen cepet-cepet aja. Ada orang-orang yang salatnya wudu, ya bimakna munajat, merasakan annallaha wujudan hakikian, ada rasa kedekatan, ada dialog. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ketika alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Laqad hamadani abdi, hambaku lagi memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, laqad azama abdi, hambaku sedang mengagungkanku, raja. Ya, semuanya yang kita baca Allah nyabutin tuh. Nah, hati kita klik enggak tuh ketika baca itu? Apa ngegopla doang? Kan ada orang ngomong dia menalar hati dan pikiran nyambung. Ada yang ngomong asal ucap aja. Ada enggak, Bu? Yang ngomong peletuk aja. Atau ngomongnya nyakitin orang, dia enggak sadar, ya Allah. Ada orang bicara dengan ras, dengan kesadaran penuh. Semua kata-katanya itu selalu agak lepas daripada perhitungannya. Maka kata Nabi, in kana khairan famdi. Omongan Anda jika bakalan baik, omongin. In kana syarran, jika bakalan buruk, tahan. Nyakitin istrinya, nyakitin suaminya, nyakitin tangan, tahan. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah semoga selalu dijaga lisan kita, mata kita, seluruhnya. Ya, agar selalu dekat kepada Allah. Ya, udah. Ada lagi? Semoga pengajian kita pagi ini membawa berkah, ya, menggugah hati dan pikiran kita. Allah berikan hidayah, taufik, badan kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Keberkahan ta'lim, Bapak Ibu tambah sayang sama keluarga, tambah cinta sama keluarga. Ya, dijadikan ini sarana untuk membawa orang-orang yang kita cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon juga diberikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dipanjangkan umur kita dengan ketemu dengan bulan Ramadan, bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rzuqna al-qurba wal unsa 'indallah. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fahmal mursalin wa fahmal muqarrabin. Allahumma iftah lana 'alaina futuhal 'arifin, futuhal muqarrabin, futuhal anbiya wal mursalin. Allahumma inni istawda'tuka
على ما قرأته وسمعته من هذا الكتاب فارزقه إلي عند حاجة إليه اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم ورزقنا لذة الطاعة والإبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ورزقنا عملا صالحا في رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah, saya lupa ada salam dari Pak Herdi yang biasa suka ngaji, yang jamaah dari luar itu. Lagi ada acara keluarga, nggak bisa hadir katanya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada wudu silakan sholat itu ya nanti ya. Kamu sehat. Iya, saya nggak bisa namanya. Pengen ke toilet dulu. Khair. Bismillahirrahmanirrahim.